Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Selamanya
Pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, semua hanya karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat di dalam perjalanan, tibahkan mereka di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bersamaan dengan doa ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seluruh jemaat masih semangat memuji Allah yang ajaib dan luar biasa. Boleh angkat tangannya untuk Tuhan. Kita mau menari, kita mau memuji Allah yang ajaib. Kita angkat pujian, nyanyi glory. Glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan, oh Yesus sang raja. Mari serukan.
siapa? Oh, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Jemaat tetap tinggal bangkit hari ini, kita masih mau memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sama-sama ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kita mau angkat pujian dari awal. Pujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah Tuhan. Kaulah yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya ini setiap puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau disenangkan dan ditinggikan Tuhan dengan puji-pujian ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman ini Tuhan. Biar setiap benih yang ditabur boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami yang terbaik Tuhan. Sebelum memberikan kebenaran firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi dan Kau berkati persembahan ini menjadi bekal untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan memberikan korban persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Silakan duduk dan yang bertugas saya persilakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Hosana. Dan saya persilakan hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk, Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara yakin pulang bawa berkat hari ini? Puji Tuhan. Oke, siapkan Alkitab saudara, kita membaca Alkitab membaca firman dalam kitab Kejadian pasal 4, Kejadian 4 ayat 1 mulai. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16, ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Sudah tahu kan ceritanya dari sekolah minggu ini ya? Semua ini tamat sekolah minggu semua kan? Oke. Yuk kita mulai ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Jadi yang dimaksudkan manusia itu adalah Adam. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Melahirkan anak dalam suatu pernikahan itu alamiah. Semua orang menikah bisa melahirkan anak. Lepas dia orang Kristen, bukan orang Kristen, anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Melahirkan dalam sebuah pernikahan itu alamiah, biasa, lumrah, wajar. Saudara, yang saya mau kasih tahu saudara di sini adalah gimana reaksi perempuan ini, Hawa, mereaksikan, mengekspresikan tentang ketika dia mendapat seorang anak laki-laki. Kata Hawa begini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Semua menikah bisa punya anak laki-laki, saudara. Cuman dia berkata dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Dengan pertolongan Tuhan. Apa maksudnya Om? Gini, Bapak Ibu yang diberkati, ada banyak orang Kristen berjalan menggulir kekristenannya. Kalau hal-hal yang dianggap lumrah, yang dianggap biasa, yang dianggap itu kok semua orang bisa alami, maka itu nggak patut kita bilang itu dari Tuhan atau tidak perlu disyukuri. Kalau kan aku kaya hari ini, aku bisa punya uang karena aku pekerja keras. Dan setiap orang rumusnya siapa bekerja keras diberkati Tuhan. Aku kan naik kelas, aku dapat nilainya bagus, aku punya ranking di kelas. Aku punya nama karena aku belajar keras. Haleluya. Karena aku dari pagi sampai pagi belajar terus. Makanya patut, saya layak itu saudara. Setiap orang siapa saja belajar keras dapat nilai bagus. Hanya persoalannya adalah begini. Apakah kita mau mengatakan bahwa kalau saya naik kelas itu karena pertolongan Tuhan atau bukan? Haleluya.
Apakah kita memiliki yang kita punya sebagai bentuk pertolongan Tuhan sehingga saya jadi orang Kristen yang disebut orang Kristen diberkati Tuhan. Karena ada banyak orang tidak perlu bersyukur, tidak mengakui itu karena saya sudah ini alamiah kok, lumrah. Haleluya. Kalau saya dapat jabatan tuh karena saya kan sekolah tinggi gitu dengan gelar itu. Tapi orang Kristen tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak akan kita katakan sebagai bentuk pertolongan Tuhan. Apa saja. Haleluya. Saudara naik bus, turun bus, harus kita katakan sebagai pertolongan Tuhan. Amin. Lihat orang seberang, naik bus, bismillah. Turun bus, alhamdulillah. Bersyukur. Kalau naik bus sama, orang semua naik bus juga bisa turun sampai ke tempat. Enggak, orang Kristen harus mensyukuri yang dianggap alamiah, yang dianggap lumrah, yang dianggap biasa sebagai bentuk pertolongan Tuhan atas hidup kita. Saya hari ini ada bukan karena saya sehat, saya kuat dengan menjaga kesehatan, olahraga dan makan makanan sehat. Bukan. Tapi karena saya mau bilang ini karena pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Jadi Kain yang abangnya lalu Habel adiknya. Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Siapa lebih hebat? Jadi gembala atau jadi petani? Hah? Sama. Tidak ada sebuah pekerjaan yang Tuhan kasih sama kita itu berbeda-beda. Karena Tuhan tahu tingkat kualitas kita untuk menerima jabatan pekerjaan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang gembala itu identik dengan gembala sidang gitu. Enggak, saudara ya. Ini pekerjaan menggembala dan pekerjaan menjadi petani, beternak dan bertani, saudara. Jadi ini sama. Jadi kenapa kemudian nanti kita tahu ini Kain kok diterima Tuhan? Kain gak diindahkan, Habel diindahkan. Oh mungkin karena memang Habel itu pekerjaannya gembala. Gak ada hubungannya dalam pekerjaan. Hore lagi. Halo saudara, perhatikan ini. Gak ada hubungannya. Saya kan dia lebih diberkati karena pekerjaan. Enggak, saya mau kasih tahu. Semua kita Tuhan sudah percayakan pekerjaan yang sama. Lewat ayat 3. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya si gembala dan si petani. Beberapa waktu lamanya. Perhatikan ini. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Bahkan Kain yang lebih dulu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan. Ayat 4. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi dua kakak beradik ini mempersembahkan korban. Kain lebih dulu sebagai petani dia mempersembahkan hasil taninya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dia kasih kepada Tuhan. Dia bakar kepada Tuhan. Habel juga sebagai gembala. Sebagai peternak dia kasih kambing dombanya. Dia ambil lemak-lemaknya. Ini bukan persoalan apakah persembahan Habel lebih besar, Kain lebih kecil. Bukan. Yang kita mau selidiki hari ini adalah bagaimana Tuhan dapat mengindahkan sebuah pelayanan. Sebuah korban, sebuah pemberian. Lalu pemberian itu tidak menjadi cuma-cuma, tapi sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan tersentuh bukan karena engkau ada kambingnya atau ada kangkungnya, bukan. Dua-duanya berpotensi menjadi alat penyenang Tuhan. Haleluya. Berpotensi, engkau kerja apa saja. Dalam pekerjaanmu itu ada potensi-potensi yang kau bisa buat Tuhanmu disenangkan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat karena ayat ini bilang, ayat 5 dulu kita baca. Ini duduk persoalan di sini yang menjadi masalah banyak orang Kristen. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya sampai situ. Jadi ketika dua kakak beradik ini mempersembahkan korban, yang satu diindahkan Tuhan, yang satu tidak. Habel diindahkan Tuhan, Kain tidak diindahkan Tuhan. Tuhan kesemsem sama persembahan Habel lagi. Habel tapi Kain tidak, saudara. Karena kalau Habel mempersembahkan korban, listrik yang terjadi, saudara. Haleluya. Kenapa Habel diterima, Kain tidak? Dulu waktu saya sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ngajar sama kita. Tahu nggak? Udah ketahuan
persembahan Kain tidak diterima, Habel diterima. Karena kenapa anak-anak? Karena waktu Habel bakar persembahannya, itu asapnya Habel, sampai ke surga. Gitu kan dulu ya. Kalau Kain bakar korban bakaran, itu asap muter-muter doang di itu. Ngek, nggak tahu arah juntrungannya kemana dia. Tapi saya cari Alkitab, nggak ada itu asap keluar keliling. Itu karena Tuhan itu mengindahkan Habel bukan karena asapnya sampai ke langit, yang satunya muter-muter, bukan. Nah, jadi itu hanya pemikiran guru sekolah minggu waktu itu. Ya, dan beberapa banyak kita sudah terlanjur untuk percaya itu. Kedua, karena persembahan Habel itu ada persembahan domba, jadi mengandung darah. Saudara, ingat, Adam, Hawa punya anak Kain, Habel. Hari itu belum ada aturan persembahan berbau darah di hadapan Tuhan. Nanti zaman Musa dalam Tauratnya ada persembahan sembelikan berbau darah kepada Tuhan. Jadi saat itu belum ada. Jadi nggak bisa dihitung-hitungkan seperti itu. Bagaimana mereka Tuhan hukum sementara mereka nggak tahu itu sebuah pelanggaran. Jadi tidak ada perhitungan seperti itu. Jadi Tuhan mengindahkan satu orang di antara mereka berdua. Bukan karena persoalan persembahannya. Saya ulang, bukan karena persoalan persembahannya. Hari ini kalau kita sudah dengar cerita ini, lepaskan persoalan apa yang dipersembahkan mereka. Bukan. Jadi bukan karena darah, bukan karena asapnya, saudara. Bukan ya. Lalu karena apa? Nah ini. Lalu karena apa? Kita ke penjelasan ayat Alkitab yang lain tentang cerita ini dulu. 1. Kenapa Kain tidak diindahkan Tuhan? Kenapa Habel diindahkan Tuhan? Kita membaca dulu. Ibrani 11 ayat 4. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama. Kenapa Habel diterima, Kain tidak diterima? Jadi bukan karena asapnya, nggak tahu juntrungannya ya saudara. Ibrani 11 ayat 4 bilang begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apakah persoalan persembahan? Apakah persembahan yang lebih baik atau persembahan yang tidak baik? Saya pikir persembahan itu baik atau enggak baik itu adalah akibat dari orangnya. Coba lihat, karena iman Habel memberi yang terbaik daripada Kain. Ini bukan persoalan persembahan. Tapi persoalannya Habel beriman. Sementara Kain tidak beriman. Catat ini saudara. Kain tidak beriman, Habel beriman. Baca terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Masa benar karena persembahannya banyak atau sedikit? Di sini saya nggak lihat atau mengklasifikasi siapa yang kasih persembahan banyak itu benar. Lalu yang kasihnya sedikit nggak benar. Bukan itu. Bukan itu. Tapi ketika korban itu datang tersadur di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu lahir dari seorang beriman atau tidak? Amin. Jadi Bapak Ibu dengar baik. Habel itu beriman kepada Tuhan. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian. Haleluya. Orang akan mengakui sebuah pelayanan persembahan yang dilahirkan oleh iman. Saudara jangan kungkung kata persembahan ini hanya berupa materi, pemberian, uang, doi, dan fulus, dan hepeng, dan bukan itu saudara. Tapi pelayanan kita juga persembahan. Saya berkhotbah ini bagian persembahan saya kepada Tuhan. Harus diterjemahkan begitu. Saudara datang gereja, saudara melepaskan waktu saudara, mungkin capek nggak? Anda sedang memberikan tubuhmu sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu, engkau nggak rugi hari ini datang gereja. Engkau akan pulang dijawab persoalan saudara. Engkau akan pulang diberkati Tuhan. Karena engkau sudah memulai dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Oke. Kembali. Apakah yang memberi persembahan adalah orang beriman atau tidak? 1 Yohanes 3 ayat 12. Haleluya. Bukan seperti Kain.
yang berasal dari siapa? Jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lompat dulu ayatnya. Ibrani 11 ayat 6. Ini persoalan iman. Saya sudah baca bagian kedua sebenarnya. Saya sudah baca bagian kedua. Enggak. Ibrani 11 ayat 6 dulu. Tetapi tanpa iman, ini dia. Tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Haleluya. Tanpa iman enggak ada orang berkenan. Seluruh pelayanan kita kepada Tuhan tidak berkenan kalau kita bukan orang beriman. Amin saudara. Kalau kita bukan orang beriman, maka seluruh pelayanan kita tidak berkenan kepada Allah. Ada Roma 14 ayat 23. Ini tentang beriman kepada Tuhan. Tentang beriman kepada Tuhan. Roma 14 ayat 23. Oke, tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Iman. Haleluya. Jadi kita tidak salah dalam hal makanannya. Kalau orang ngajak saya makan, Pak boleh makan, mau makan apa Pak? Saya bilang mau makan apa saja karena saya pemakan segalanya. Saudara. Termasuk makan hati. Nah, gitu. Pak nak makan puji saudara ya. Orang Manado makan puji itu sombong saudara. Pemakan segalanya. Ini bukan persoalan lu salah karena makan apa. Bukan. Tapi ini persoalan ketika engkau menghadapi makanan, engkau tidak beriman. Makan aja pakai iman, coba bayangkan saudara. Makanya supaya kalau saudara tidak salah makan, waktu Anda makan, apakah beriman atau tidak, saudara harus undang saya makan, ikut makan. Supaya saya jelaskan nanti kita makannya makan beriman ya Bu. Nah, kapan kita mau pergi makan, nanti sebentar bisa kasih tahu saya. Dan segala sesuatu, ini bagian terakhir, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Jadi saya tanya, kalau Habel dihitung Tuhan gak beriman, apakah persembahannya disebut berkenan? Tidak. Tidak. Hei, tidak. Segala sesuatu itu dilihat dari apakah orang itu beriman atau tidak, lalu persembahannya diperhitungkan sebagai sebuah perbuatan kebenaran kepada Tuhan. Jadi dengar ya, orang Kristen bersyukur kalau kita beriman, perbuatan-perbuatan kita, pemberian-pemberian kita pasti berkenan kepada Tuhan. Orang tidak beriman kepada Yesus, biar dia nyumbang sana nyumbang sini, satu gunung meletus, satu kampung dia sumbang supaya bangun rumah semua. Seluruh perbuatan-perbuatan baik di luar beriman tidak akan diperhitungkan sebagai perbuatan baik. Bahkan disebut apa? Dosa. Mari kita ke ayat pokok. Mari kita lihat kebenaran ini di ayat pokok ini. Ini saya bilang hanya ayat penunjang tentang kenapa Allah mengindahkan Habel tapi melemahkan Kain. Ayat 4. Perhatikan saya mau baca ini supaya saudara mengerti jadi orang Kristen itu bagaimana. Saudara gini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Dengar baik ini kalimat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5 bagian A saja. Digabung boleh sebentar ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Digabung. Perhatikan ayat 4b sama 5a. 4b gini. Habel, ulang. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Kenapa saya baca dannya agak beda? Dan ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Halo? Dua hal yang berbeda. Apa itu? Si pemberi korban Habel atau Kain dan korban yang dipersembahkannya. Waktu orang datang sama Tuhan, membawa korban, melayani Tuhan, berbuat bagi Allah. Di surga yang Allah lihat siapa? Yang Allah lihat pertama Habel dan korban persembahannya. Berarti apa Bapak Ibu? Korban-korban kita mengikuti kita. Haleluya. Kalau kita ini putih, korban persembahan itu kita akan dilihat Tuhan putih. Kalau kita ini hitam, maka korban persembahan yang kita buat sama Tuhan juga hitam. Haleluya. Jadi
Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan selalu melihat pertama pribadi kita dulu. Baru apa yang kita bisa buat bagi Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berarti yang lebih penting dari sekedar kita berbuat sesuatu. Gereja butuh orang-orang berbuat sesuatu, saudara ya. Butuh, terima kasih saudara. Saya menikmati banyak pemberian-pemberian saudara. Apa yang Anda lihat fasilitas yang saya pakai semua, Anda tergerak, Anda berbuat. Saya senang sekali, bermanfaat bagi pelayanan. Tapi gini, waktu engkau datang sebagai pemberi, pemberimu itu ngikut hidup saudara. Hidupmu harus pantas berkenan kepada Tuhan supaya pemberianmu tidak melenceng, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan melihat iman kita dulu. Supaya persembahan kita tidak menjadi sebuah persembahan yang berdosa. Karena kita orang beriman. Tuhan indahkan pemberian kita. Sekalipun yang kita beri itu sayur kangkung, saudara. Haleluya. Mari kita berdiri benar dulu. Berdiri benar. Amin. Engkau dibenarkan dulu dalam pemandangan Tuhan, saudara. Haleluya. Yang saya banggakan di tempat ini adalah anak-anak muda, bahkan yang belum kerja, masih studi, bisa ngasih perpuluhan. Di tempat duduk ini kalau saya sebut namanya pasti ada. Ada orang kirim perpuluhan, Kevin mana ini? Kita mikir, nggak ada, saudara. Kevin yang kerja, Kevin yang mahasiswa, saudara. Dia berbuat. Luar biasa. Mungkin waktu ngajar-ngajar pemuda saya suka bersaing tentang hidup saya dulu. Biar sampai masih sekolah, saya berani menyisihkan milik Tuhan. Padahal mau bayar uang sekolah teologi hanya 35.000, bayangkan. 35.000 itu 7 orang yang sumbang 55.000 di kampung saya. Saya ke sekolah. Jadi kalau saya bawa 50.000, arti saya nggak punya uang jajan. Kalau saya bawa 50.000, berarti saya punya 15.000 untuk jajan sebulan dan pulang kampung lagi untuk minta lagi 35.000. Dan tidak selalu ada orang yang selalu kasih 5.000. 5.000 tahun 98 itu, saudara, itu cukup besar. Menurut saya ya, cukup besar. Jadi kalau ada orang kasih 5.000 berarti bagi saya. Tapi waktu saya datang ke sekolah, saya bawa uang 35.000. Saudara, itu pintu sekolah teologi kita, saudara. Yang pertama itu kas perpuluhan. Jadi kalau saya mau langsung ke kamar, saya lewatin ini. Saya nggak bisa tidur di kamar. Saya harus kasih dulu. Saya tidak bisa bayar uang karena sampai 35.000. Tuhan bilang, ujilah aku kalau tidak berkati kamu. Kamu bilang, dalam hal apa aku menipu engkau Tuhan? Tuhan bilang dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Saya hanya mau kata begini, kalau kita gagal di sini, status ini bahaya sekali buat kita. Halo? Saya akan tetap diberkati Tuhan karena hamba Tuhan dijamin diberkati oleh ayapan firman Tuhan. Saya mau bilang ini karena saya rindu saudara semua diberkati Tuhan. Saya bilang ini sekali lagi, engkau berpikir positif. Saya rindu sekali Anda diberkati dan selalu diberkati Tuhan. Nanti besok kita jumpa dengan tema begini. Apa yang Tuhan punya, apa yang milik Tuhan, gak pernah Tuhan lupa untuk mengambilnya dari kita. Kalau kita gak jujur dengan Tuhan, tetap diambil dengan cara apapun. Ini bukan persoalan duit, persoalan waktu, persoalan kesehatan. Nanti besok kita lihat, saudara. Israel, berapa tahun mereka dijajah di Babelonia? 49 kali 7 berapa? Itu 70 sahabat, pengen 7 sahabat. Itu nggak dibayar sama orang. Itu bukan pesan duit. Bukan. Itu persoalan ketika Tuhan melihat orang Israel nggak berani jujur dengan Tuhan. Dalam hal waktu Tuhan bilang istirahatkan bangsa ini, menyembah kepada mereka, nggak menyembah Tuhan. Mereka sibuk kerja. Sabat itu Tuhan punya. Tuhan ambil. Mereka dipandang Tuhan tidak jujur dengan Tuhan. Tuhan titip mereka. 70 kali 7, saudara. 49 ya. Mereka harus ada di tempat yang disiksa, dianiaya, saudara, di Babel. Dengar baik, waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, yang kita mau jaga gini, semua pelayanan-pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Coba lihat, saya bangga bisa jadi orang yang melayani khotbah, melayani mimbar ini. Karena kita bilang ini karunia, apa ini? Bernubuat. Itu karunia tertinggi. Tapi semua pelayanan saya akan menjadi sebuah kebohongan waktu saya tidak hidup
beriman dan benar kepada Tuhan. Waktu saya turun melayani, Tuhan lihat kita. Baru Tuhan indahkan semua pengorbanan kita. Berdiri baik di hadapan Tuhan. Jangan bersih kita hari Minggu. Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita nggak benar di hadapan Tuhan. Hari Minggu bukan tempat penyucian dosa, sorry. Hari Minggu bukan tempat engkau datang mengaku dosa lalu Senin kau buat lagi, bukan. Tapi hari ini engkau datang untuk memberi pengakuan. Saya diberkati Tuhan sepanjang minggu berjalan kemarin. Makanya saya ada di rumah Tuhan untuk memberikan pengagungan kepada Tuhan yang memberkati saya. Haleluya. Jadi itu, segala sesuatu Tuhan mulai dari hidup kita. Amin. Segala sesuatu Tuhan mulai dari hidup kita. Yang kedua. Tadi saya sudah baca ini. Yakobus pasal 4. Sorry. 1 Yohanes 3:12 ya. Oke, 1 Yohanes 3:12. Ini yang kedua. Kenapa Tuhan indahkan indahkan Habel dan Kain gak diindahkan. Ini yang kedua. Bukan seperti Kain, ini saya sudah terlanjur baca tadi. Yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Saya tanya gini, mana yang lebih terjadi? Asal muasal Kain atau perbuatan Kain membunuh adiknya? Kain tidak menjadi jahat karena membunuh adiknya. Tapi karena Kain jahat dia bunuh adiknya. Ngerti nggak? Halo? Saya ulang. Kenapa dalam peristiwa ini Kain membunuh adiknya? Karena dia jahat. Bukan karena dia bunuh, dia jadi jahat. Enggak. Itu dia sudah punya natur alami yang jahat. Sampai terjadi pembunuhan ini. Jadi coba kita lihat. Ada satu keluarga punya 2 anak. Anak-anak ini sama-sama dapat bimbingan dari orang tua. Adam dan Hawa. Yang satu jadi baik, yang satu tidak pernah menjadi baik. Dia punya natur buruk, dia punya diri. Nanti kita sebentar buktinya. Jadi kenapa Tuhan indahkan Habel? Karena Kain pertama dia gak beriman kepada Tuhan. Kedua karena Kain ini punya natur jahat. Jadi semua yang dia lakukan persembahan-persembahan itu tidak berdasarkan dia percaya kepada Tuhan. Hanya karena mungkin orang tua kata, awas loh, hari ini bawa persembahan korban ya kepada Tuhan. Dia lakukan, jadi hanya sekadar liturgi, hanya sekadar kebiasaan. Bukan karena ada rasa takut dan ingin hidup benar di hadapan Tuhan lalu berbuat kebaikan. Kain tidak seperti itu. Bukan seperti Kain yang berasal jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Nah, itu dia. Sebab segala perbuatannya apa? Jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kenapa Kain itu tidak diindahkan Tuhan? Karena dia punya tabiat kebiasaan yang buruk dalam hidupnya. Haleluya. Jangan sampai jadi begini. Ada orang yang sama-sama dengar firman. Ada orang yang sama-sama dengar Adam dan Hawa sebagai orang tua yang memberi arahan jalan kehidupan supaya hidupmu makmur, supaya hidupmu diberkati. Tapi mereka bertumbuh dengan 2 gaya yang berbeda. Yang satu memahami perkataan orang tuanya, yang satu mendengarnya, melakukannya, tapi tidak dengan sepenuh hati. Makanya tadi dikatakan persembahannya itu lebih rendah dari persembahan Habel. Bapak Ibu. Jadi dia punya apa? Punya tabiat yang jelek. Mari kita lihat ke ayat pokok. Kita lihat kebiasaan jelek ini dibuktikan dengan apa? Jadi ini bukan karena dia membunuh, dia jadi jahat. Kita ke ayat pokok. Ayatnya yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain. Jadi ayat 5 dia mulai panas hati muka muram. Amin. Ayat 5 bilang dia menjadi ganas, panas, mukanya muram. Ayat 6 firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya beritahu kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat langsung dari mulut Tuhan, suara Tuhan ke telinganya si Kain. Aduh. Ini bukan berita yang mampir ke sana dulu baru sampai ke dia, enggak. Jadi dia dengar suara Tuhan langsung. Wow, kalau ini terjadi hari-hari ini ya sama kita.
Aku mendengar suara Tuhan berkata. Hati-hati sekarang kalau begitu. Hati-hati. Tapi coba seandainya. Wah, abang Jenipar kita tidur malam-malam. Pas abang Jenipar. Siapa nih? Aku Tuhan Yesus. Antara dua, keluar air mata atau keluar kencing. Karena gak biasa terjadi. Tahu gak waktu Maria terima salam dari malaikat? Baru salam dari malaikat. 400 tahun gak ada suara dari Tuhan. Maria dapat. Ketakut, jangan takut. Karena hal yang aneh. Oi, Kain dapat langsung. Dengar langsung suaranya. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara sedang dengar saya khotbah aja, hanya baca Alkitab, baca firman Allah. Saudara rasa, Tuhan saya mesti berubah. Ini bagaimana kalau suara Tuhan langsung saudara sama kita? Wow, langsung hidup benar kita saudara. Saya ingat Sakeus di rumahnya ya. Luar biasa ini Sakeus. Dia cuma dengar-dengar berita. Orang hebat tuh Yesus. Orang mau datang di kota Jericho. Saya mau coba lihat dia. Seorang seperti apakah dia. Karena pendeknya dia naik pohon ara. Kirain jambu. Ara saudara ya. Orang seperti apa? Kenapa Tuhan bisa connect dengan hati seorang yang rindu dengan Tuhan. Banyak orang berdesak-desakan di pinggir. Tapi ada orang di atas kepalanya. Turunlah dikit kau. Itu, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Menumpang dia di rumahnya Sakeus. Sakeus gak pernah dengar khotbah hebat. Sakeus hanya terima pribadi Yesus. Dan dia bilang, semua yang kutipu kuganti Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kain dapat suara langsung. Harusnya Kain bereaksi kepada Tuhan. Apakah dia bereaksi? Ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, memang Kain ini enggak berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, aduh ini peringatan keras bagi Kain. Saudara dengar baik. Ada roh Kain dan roh Habel bertumbuh dalam gereja hari-hari ini. Yang ada orang sudah dengar firman Allah. Sudah keras tuh firman Allah. Enggak berubah-berubah dia. Enggak berubah-berubah saudara. Enggak berubah-berubah. Makanya saya diajar. Kalau firman Allah bilang aja saudara. Haleluya. Kalau mau dipikir yang manis-manis. Sukar. Sedangkan keras sudah so sukar mau berubah saudara. Haleluya. Nah, bilang amin saudara. Karena kita mau berubah semua amin. Biar aja kita kecil-kecil begini jemaatnya. Yang penting semua masuk surga. Haleluya. Jadi daripada cuma tampilan, tempelan saudara. Yang penting saya gaya masuk gereja. Tas ditenteng. Hei, hidup kekeringan kita yang menentukan. Amin. Terus dulu. Kalau kamu, tapi jika engkau tidak berbuat baik. Ini peringatan keras ini. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tahu gak tuh dosa punya kerjaan? Apa, saudara. Mengintip sampai di situ, jangan ditambah. Jangan ditambah. Engkau tahu, engkau keluar gereja ini. Dia hanya bisa mengintip kita. Dengar ini, dengar. Dia hanya bisa mengintip, enggak lebih dari itu. Pertanyaannya, lalu kenapa dia merasuk kita? Karena engkau buat celah untuk dia masuk. Pekerjaannya hanya mengintip, engkau tidur aja dia kintip. Karena dia menunggu kelemahan yang engkau mau buka selebar-lebarnya. Menjadi pintu masuk dari kuasa dosa datang kepada kita dan menghancurkan hidup kita. Amin. Dia masuk karena engkau memberi peluang, kesempatan. Dengar, dosa hanya berkuasa mengintip. Dia enggak bisa mengkorek kulit ari kita, bulu. Apa ini? Bulu paling halus kita. Enggak berani dia. Kenapa Tuhan bilang kita itu dilindungi Tuhan. Tapi kalau dia dapat menyerang kita karena kebodohan kita membuka kesempatan dia masuk menyerang hidup kita. Coba lihat. Tuhan sudah ngomong sama Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa apa itu? Coba tanya. Dosa apa itu? Muram. Hati yang penting kan saya gak tempeleng dia. Cuman panas hati kok. Panas hati adalah jendela buat iblis masuk.
Jadi hati-hati, masa belum nempeleng orang, masih panas hati, sudah bertobat. Hei, muka muram, baca Alkitab bahasa Inggris, muka panjang, muka jatuh. Muka lu jatuh, saudara. Jatuh lu punya muka. Aduh, saudara-saudara. Saudara, muka jatuh itu sudah menjadi kesempatan bagi iblis mau mengganggu hidup kita. Makanya sebelum ada dosa lanjutan, dosa untuk berbuat, dosa yang kita lakukan untuk menutup dosa ini, saudara cepat perbaiki muka lo. Halo? Aduh, di sini yang saya lihat semua ganteng dan cantik-cantik ini. Malah yang umur 60 kelihatan 30 hari ini. Haleluya, beri tepuk tangan lo buat Tuhan yang memberikan kita sukacita besar. Tidak ada di sini yang Tuhan ciptakan jelek, enggak ada, saudara. Haleluya. Waduh, tapi gini, waktu engkau panas hati, disitulah mukamu jatuh. Maka make up termahal tidak akan pernah berarti di wajah yang sudah jatuh. Biar pakai Kelly, Viva. Kemarin saya dapat satu set alat perawatan wajah dari Dr. Magda. Coba lihat, saya senang, jemaat saya perhatikan. Ini hebat tuh, tapi dengan wajah jemaat perhatikan. Kasihan itu pendeta, sudah hitam dia, saudara. Ngerjain di luar kepanasan. Kenapa nggak pakai tukang aja? Biar saya lagi olahraga. Padahal hemat-hemat biar duitnya cukup kan, saudara. Tanya Om Maksi. Om Maksi saya udah janji belum ngasih sampai hari ini. Om Maksi sabar ya sampai Tuhan datang. Nah ini dia saudara. Haleluya. Kita ini kalau lambat memperbaiki muka, hati, jatuh ke hal berikut. Kain lambat merespon firman. Kain lambat, di gereja ada yang lambat, ada yang cepat. Betul. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang baru setahun bertobat, semua dia lakukan firman. Ada yang sudah seabad bertobat, nggak lakukan saudara. Yang penting nongol, store muka saudara. Firman Allah harus dihargai. Ayatnya yang ke-8. Oh terus, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini dia, haleluya. Saudara, hidup kita ini dengan daging bukan? Kata Alkitab begini, Paulus bilang kepada jemaat Roma. Pada dasarnya hidup kita ini sudah menyeleweng. Dan semua tidak ada yang benar di muka bumi. Waktu Paulus ngomong itu, dia sedang mengatakan begini. Waktu kita dalam keturunan Adam, dalam hubungannya dengan Adam dalam kejatuhannya. Kita ini orang berdosa, gak ada yang benar. Waktu Tuhan Yesus datang membuat kita jadi orang benar, haleluya. Tuhan tidak mengangkat daging kita, dagingnya si Adam ini melekat. Makanya kita harus berjuang sampai hari ini. Kita harus berkuasa atasnya. Haleluya. Panas hati kita nggak bisa kuasai. Habis kita saudara. Amin. Jadi harus dikuasai. Kain menguasai? Tidak. Kenapa? Karena dia punya prinsip. Karena dia punya dasar jahat saudara. Ayat 8 kata Kain kepada Habel. Dia baru dengar firman tadi. Tanggalkan dengan apa yang kepanas hati. Lembutkan. Slow. Tapi ini Kain bereaksi. Kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka tiba di padang. Ini bukan padang Sumatera Barat saudara. Tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu. Lalu membunuh dia. Orang pertama mati di dunia. Akibat pembunuhan. Orang bilang dosa pertama terjadi adalah dosa apa? Pembunuhan. Tidak. Membunuh hanyalah akibat dari muka panjang yang gak dibentuk. Membunuh adalah akibat dari yang kau gak bisa kontrol hatimu. Dengki kau biarin. Panas hati lo biarin. Dendam lo biarin. Jadinya apa? Bunuh. Makanya kau dengar firman cepat berubah. Jangan nunggu ulang tahun saudara. Baru bertobat. Kenapa saya ngomong gitu? Dulu saya modelnya begitu. Aku kan belum sweet 17 saudara. Masih 15. Masih ada 2 bulan lagi. 2 tahun lagi. Wah, saya bilang kan saya dibaptis umur 14 tahun kayaknya, 13-14.
Tapi tunggu Sweet 17 bertobat saya. Karena ada sesuatu dosa yang melekat, yang sukar saya. Saya bukan perokok, bukan peminum. Main judi sekali-sekali. Enggak saudara. Enggak ada saudara. Bergaul anak nakal, mukul orang. Enggak, saya pelayanan di gereja saudara. Main judinya di sekolah malah saudara ya. Itu pun bukan sebuah dihitung. Cuman begitu. Tapi nunggu ulang tahun bertobat. Kalau ada firman hari ini jangan tunda besok. Haleluya. Kalau engkau mau diberkati bulan depan, bertobatnya hari ini. Kalau engkau bertobatnya bulan depan, 2 bulan depan engkau diberkati Tuhan. Engkau tunda setahun, harusnya engkau sudah besok engkau harus menuai dari perbuatan kehidupanmu yang berubah dalam Tuhan. Dengar firman Tuhan, cepat berubah. Kain gak berubah. Dia bunuh. Dia biarkan panas hati itu. Ayat 9, dengar. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Bohong dia. Dusta. Anda lihat orangku sudah mulai bersalah. Dia hanya memakai satu kesalahan untuk tutup salah yang lain. Hanya dosa yang bisa tutupin dosa. Orangku udah bohong. Hanya bohong yang tutupin bohong. Ya? Iya. Dek, lihat uang di sini enggak? Dia terlanjur ambil ini. Udah mencuri kan? Kamu lihat enggak? Enggak, Mam, aku enggak lihat, Mam. Gitu. Dia bohong, orang udah mencuri, bohong lagi. Tapi mama kasih tahu ini, gimana ya mak, aku nggak tahu, gimana? Gitu saudara, tetap bohong saudara. Ayatnya yang ke-9. Tadi, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Bohong dia. Ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau terbuang. Ayat 11 ulang. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Jadi saudara lihat baik. Hal-hal yang menunjukkan Tuhan tidak mengindahkan Kain, karena Kain memang pada prinsipnya dia tidak punya hati untuk mengubah, untuk menjadi baik. Mendengar suara Tuhan langsung, dia malah tidak mengindahkan. Dia membunuh, lalu dia berdusta. Sekarang setiap orang yang dalam kesalahan harus terima konsekuensi. Haleluya. Ada orang bilang begini, Tuhan maha kasih, Tuhan maha mengampuni. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua Tuhan ampuni. Cuman apa yang kita tabur, kita harus tuai. Dosamu diampuni. Tapi engkau harus terima konsekuensi setiap pelanggaran hidup saudara. Pertanyaannya, orang-orang yang bersalah, apakah engkau mau menerima, menjalani konsekuensi hidup ketika engkau bersalah? Kain berdosa sama Tuhan. Dia membunuh, dia dapat konsekuensi. Katanya, ayat ini aja kita membaca. Ayat 11, sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat engkau. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Dengar baik itu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi ini. Jadi dia berusaha, nggak maksimal usahanya. Ini kutukan kedua. Kutukan kedua, perhatikan, ini kutukan kedua. Kutukan pertama apa? Waktu Tuhan menghukum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Engkau harus berpeluh, menggarap tanahmu. Engkau harus cari. Tuhan hukum mereka. Sekarang Kain tambah bersalah. Tuhan kurangi jatahnya. Engkau kelola dengan baik. Engkau gak dapat hasil sepenuh. Dengar baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita jatuh dalam konsekuensi yang berat ini. Berikut. Dia akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi ini. Dia gak ada tempat yang tetap. Dengar baik. Kenapa dia pengembara? Kita baca terus habis tutup khotbah ini. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Coba lihat. Hukumanku lebih besar dari yang dapat kutanggung. Tuhan gak imbang ini kesalahan saya. Tuhan tetapkan upah dosamu seperti itu. Kesalahanmu engkau harus terima seperti ini. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Lihat. Menghalau aku tanah ini. Aku akan tersembunyi di hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku. Tentulah akan apa? Membunuh aku. Saudara bisa pikirkan gak siapa yang bisa membunuh Kain? Waktu itu hanya ada apa? Adam, Hawa, Kain dan Habel. Habel so mati toh? Nah, siapa yang bisa bunuh? Siapa yang bisa bunuh? Yang bunuh Kain siapa? Yang dia takuti membunuh dia siapa? Yang dia takuti? Mamanya? Atau papanya? Adam atau Hawa? Siapa? Ayo, siapa? Hah?
Hari itu hanya ada 4 orang. Siapa? Adam dan Hawa. Tega banget itu. Bapak, ibu, anaknya. Nggak mungkin ya. Anda tahu begini. Waktu itu usia manusia sampai 900 tahun. Benar? Jadi ada potensi-potensi orang-orang generasi berikut dari keturunan orang tuanya juga akan lahir berbiak-biak di muka bumi. Jadi dia pikir ketika ada turunan yang lain datang kepada dia. Maka dia akan, orang-orang ini akan jadi ancaman. Dia belum ada yang ngancam, sudah ketakutan. Sudah ketakutan. Dia belum mau dibunuh, dia udah pikir dia akan dibunuh, saudara. Ketakutan. Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya penuh ketakutan, penuh intimidasi. Dia takut kepada hal yang gak perlu ditakuti. Makanya kita bilang, kalau engkau berbuat benar, siapakah yang dapat menghukum engkau? Haleluya. Kalau engkau berbuat baik, siapakah yang akan mengejas kita? Yang menghukum engkau, yang menyalahkan engkau, tidak ada. Tapi kalau engkau berbuat salah, akan ada banyak orang yang melihat engkau. Dan akan menghukum engkau. Sama seperti Kain. Waktu dia salah, dia sudah tahu dia akan terima konsekuensi dari perbuatan salahnya. Jadi orang yang jauh dari Tuhan tidak akan tenang hidupnya. Amin saudara. Tidak akan tenang hidupnya. Dia tidak akan melihat hal-hal yang baik. Ayat terakhir, ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, ia menetap di tanah Nod di sebelah timur. Kata-kata ini saya mau akhiri begini. Apa yang orang Kristen bisa alami kalau dia sudah di luar Tuhan? Apa yang akan dia alami kalau dia sudah di luar Tuhan? Ada anak Tuhan bilang begini, Tuhan, Om, saya kan udah setia, kenapa saya, itu yang gak diperhatikan Tuhan malah lebih hebat. Nih, kadang-kadang yang Tuhan perhatikan justru Tuhan uji-uji kan, supaya Tuhan bentuk. Kalau Tuhan biarkan dia, biar dia mengembang menjadi liar dan sebagainya, tapi dia tidak dalam kontrol Tuhan. Saudara dengar baik, yang harus kita banggakan adalah begini, selama kita masih ada di hadapan Tuhan, tidak ada satu hal di kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Amin saudara. Mari pemain musik datang ke depan. Yang kita banggakan sekarang adalah kita harus hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana cara hidup di hadapan Tuhan? Engkau harus bangun roh Habel di hidup saudara. Dia lebih baik. Dia beriman kepada Tuhan. Haleluya. Dia beriman kepada Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Hari-hari ini. Apakah engkau hidup benar di hadapan Tuhan? Akan menentukan semua persembahan-persembahan saudara. Korban-korban saudara. Pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Makanya saya suka bilang sama orang-orang yang berdiri di karpet merah ini. Hei, persiapkan hidupmu. Jauh lebih baik daripada engkau mempersiapkan lagumu. Haleluya. Persiapkan hidupmu jauh lebih hebat dari engkau latihan berapa hari main keyboard atau bermain bass. Karena apa? Pelayananmu ini mengikuti siapa yang sedang melayani Tuhan hari ini. Saya berharap semua kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Engkau tergerak hati untuk berbuat bagi gerejamu. Silakan saudara, ada orang di sana kepanasan, memang 3 AC kita sudah mati hari ini. Engkau berbuat. Engkau mau melihat apa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Gereja membutuhkan jemaatnya sendiri untuk berbuat sesuatu. Tapi dengar, kalau kau belum bisa begitu, hei, hidupmu kita perbaiki. Haleluya, hidup kita perbaiki. Semua pemberian kita akan berkenan kepada Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita buat bagi sebuah kemuliaan Allah akan berkenan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat pelayanan kita, Tuhan lihat Habel dan persembahannya. Mari kita berdiri. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang besar. Ada hal yang kami tidak paham, tidak tahu Tuhan. Kami telah jalani hidup ini. Tapi hari ini dengan firman-Mu datang kepada kami belajar mengerti. Kami belajar memahami dan menyimpannya dalam hati. Kami tidak mau seperti roh Kain yang Tuhan sudah berbicara langsung tapi mengabaikan. Tuhan sudah peringatkan tentang dosa yang mengintip, tapi dia abaikan, dia malah membunuh, dia berbohong kepada Tuhan. Tapi kami yang hadir hari ini Tuhan, oleh pertolongan-Mu, kami akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang besar. Bagi yang mau doakan, yang mengembalikan diri Tuhan, atau yang mau dibaptis hari ini, boleh datang ke depan dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini.
Karena Tuhan melihat Habel dan persembahannya. Karena Tuhan selalu memperdulikan kita, lalu pelayanan kita. Maka di kesempatan ini mari kita berberes dengan Tuhan. Biar hati kita dikuduskan. Biar hidup kita kembali layak di hadapan Tuhan. Engkau berubah dari cara hidup lamamu. Ini aku Tuhan. Aku yang adalah manusia baru di depan Tuhan. Akan melayani Engkau. Akan berkorban. Akan berbuat sesuatu. Yang kami percaya semua akan berkenan dan menyenangkan hatimu. Siapakah aku? Setiap kami mendengar firman-Mu, selalu firman-Mu datang mengubah hidup kami. Supaya kami imbang dengan pelayanan-pelayanan kami, maka hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin hidup kami pantas di mata-Mu Tuhan. Supaya imbang dengan apa yang kami bisa buat kepada Tuhan. Bila kami berdiri di mimbar ini, apa yang kami buat sama seperti apa hidup kami benar di luar sana Tuhan. Kami baik dalam pelayanan kami di sini. Kami juga baik Tuhan di luar sana. Di hari Minggu kami benar baik. Selasa, Rabu, Kamis, Senin dan sebagainya. Hari-hari itu adalah hari di mana kami berbuat benar bagi kemuliaan. Maka kami percaya kami akan diberkati Tuhan. Engkau akan melahirkan berkat-berkat keluar dari bumi ini untuk kami nikmati, kami rasakan Tuhan. Dan biar terjadi dalam kehidupan kami semua. Setiap telinga yang mendengar sudah diberkati Tuhan. Semua yang melayani Tuhan diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi korban persembahan kami percaya Tuhan sudah memberkatinya ya Bapa. Dan kami belajar lagi Tuhan untuk dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan, kehormatan, keagungan nama Tuhan saja. Semua yang hadir sudah dalam berkat Allah. Dan mereka akan pulang Tuhan dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Dari tempat ini sampai ke tempat mereka masing-masing. Dalam pertolongan Tuhan, baik yang berjalan kaki dan berkendaraan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kami akhiri ibadah kami ini. Dan kami berdoa terakhir bagi yang tidak sempat hadir di ibadah pertama kedua. Ulurkan tangan-Mu lawat mereka, jamah mereka, berkati mereka, lemah kuatkan, sakit sembuhkan, bimbang tetapkan Tuhan. Kami rindu besok kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, maju di dalam Tuhan, melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Bapa. Dengan iman kami pulang bawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghentaran, penghiburan. Kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita yang percaya, yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa.